Halo semuanya, kita mulai nih ya. Kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu, setiamu, tolongan-Mu, yang berkati kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi ini topiknya ya, apa yang semua yang datang ke gereja selamat apa enggak? Dari Bible. Talenta, ya. Jadi Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut sambungannya. Lalu ia berangkat. Jadi ini mengenai kerajaan Tuhan, kerajaan surga, dan hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi perumahan talenta itu sebetulnya mengenai hamba-hamba Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5. 5 dapat 5. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, juga berlaba 2 talenta. Tetapi yang hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi dia menyembunyikan harta Tuhan. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perhitungannya gimana? Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia cuma pakai, langsung dapat untung. Cuma pakai, nerima, pakai, udah selesai. Maka tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kata setia dalam perkara kecil, ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama juga dengan yang 2 talenta. Terima, pakai. Cuma begitu aja. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, disembunyikan di dalam dia, di dalam tanah, di dalam dia. Kalau kita mendiai tanah, itu terimalah kepunyaan Tuhan, gak dipakai. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Pertanyaan, karena itu seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Diambil dan diberikan ke orang lain. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketakiri. Ini neraka. Jadi perumahan talenta adalah mengenai hamba-hamba Tuhan dan siapa hamba Tuhan yang akan masuk ke neraka. Ya. Jadi apa yang terjadi di perumahan talenta? Oke. Tuhan mempercayakan harta Tuhan ke hamba-hamba Tuhan. Dia mempercayakan harta Tuhan. Hartanya kepada mereka, hamba-hamba Tuhan. Jadi sebetulnya yang namanya hamba Tuhan seharusnya mengikuti kehendak Tuhan. Tapi apa semua demikian? Enggak. Gitu loh. Ya. Hamba Tuhan yang memiliki 5 dan 2 talenta diberkati dan tumbuh. Dia cuma terima yang dipercayai harta. Jadi dipercayai harta apa? Berarti tanggung jawab besar dan dikasihi. Dia cuma percaya pakai. Terus dipakai aja. Langsung bertumbuh tuh. Jadi itulah hidup dari hamba Tuhan yang mau menjalankan. Disebutnya ia menjalankan uang itu. Dia cuma pakai aja. Menjalankan. Ngerti nggak? Bukan dari kamu. Bukan dari dalam. Cuma pakai. Jalankan yang Tuhan miliki. Atau memakai kasih Tuhan tadi. Mereka akan hidup diberkati, mereka hidup diberkati dan tumbuh di kerajaan surga di bumi. Itulah. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Cuman pakai. Nah, hamba yang 1 talenta itu pergi
dan menggali lubang itu di dalam tanah. Jadi dia tidak menjalankan. Dia tidak pakai kasih Tuhan. Dia tidak pakai harta Tuhan yang dia percayakan. Dia tidak pakai harta kerajaan surga. Dia pakai, dipendam aja. Tuhannya kasih. Cuma nggak dipakai, jadi ditolak. Yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Jadi sepertinya Tuhan tuh percayakan. Jadi kerajaan surga, kekekalan udah di kita. Cuman kamu pakai nggak? Kalau nggak pakai, ya sudah toh. Kan bukan salah Tuhan. Ya nggak ada hasilnya. Ya. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan-Tuhan itu lalu. Jadi lama ya. Jadi nggak langsung hamba Tuhan itu masuk neraka. Ada lama. Itu ada waktunya. Oke? Nah, kata yang 5 talenta. Tuhan, 5 talenta, Tuhan percayakan kepadaku. Aku telah beroleh, lihat aku telah beroleh 5. Jadi, senang tau dia. Biasanya enggak? 5 kamu percayain, Tuhan percayakan, sekarang udah jadi 10. Jadi apa yang terjadi? Hamba Tuhan yang memiliki 5 talenta itu makin mengenal hati Tuhan. Oh Tuhan, tadinya 5. Sekarang jadi 10 loh Tuhan. Jadi, oh ternyata kasih Tuhan itu lebih besar. Tadinya 5, sekarang jadi 10 gitu. Dia bertumbuh. Bertumbuh dalam arti mengenal kasih Tuhan. Yang tadinya dia pikir 5 atau dia ini, sekarang jadi 10. Makin happy. Karena makin mengenal kasih Tuhan. Yang 2 talenta juga sama. Makin mengenal hati Tuhan. Tadinya 2, sekarang 4. Gitu loh. Beroleh laba. Juga bertumbuh. Nah, yang 1. Dia sekarang gimana? Aku tahu bahwa Tuhan, aku tahu. Dia pakai otaknya dia. Dia pakai teologinya. Dia pakai pengetahuan baik dan jahatnya. Dia tidak bergantung pada hati Tuhan yang mempercayakan talenta. Tapi dia pakai, aku tahu, gue pakai otak gue. Gitu loh. Jadi dia pakai pengetahuan baik dan jahat. Dia pakai teologinya. Dia pakai pikirannya. Dan bergantung pada pikiran diri sendiri. Dia bergantung pada apa? Doktrinnya apa? Ya, Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Jadi siapa yang menuai? Manusia yang menuai, pendeta yang menuai, gereja yang menuai, hamba Tuhan yang menuai. Kita yang menjala jiwa. Begitu toh. Jadi dia bergantung pada doktrin teologi di mana manusia yang harus bekerja, berbuat baik, menjala jiwa dan lain-lain, menanam dan lain-lain untuk Tuhan. Ya toh? Benar gak? Bukan Tuhan yang berbuat baik untuk manusia, tapi manusia yang berbuat baik untuk Tuhan. Ya. Jadi hamba Tuhan yang memiliki 1 talenta melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. Kejam itu kenapa? Kejam. Karena manusia yang harus bekerja, Tuhannya ongkang kaki. Manusia yang melayani. Ya toh? Jadi, sebetulnya di mata orang, di mata Tuhan, atau di mata itu sebetulnya dia salah. Itu manusia. Yang melihatnya Tuhan, diam, manusia yang bekerja. Itu sebetulnya mereka tuh lihat Tuhan tuh nggak fair atau kejam. Jadi itu dia melihat Tuhan yang kejam karena di mana manusia yang harus melayani dan bekerja. Ngerti nggak? Itulah raja dunia toh. Ngerti nggak? Raja dunia kan begitu. Slave-nya, hambanya kan bekerja. Rajanya enak toh. Kejam nggak? Kejam. Itu yang begitu. Itu di mata siapa tuh? Di mata hamba Tuhan tadi ya begitu. Karena manusia yang kena perintah sebagai hamba Tuhan segala macam, dia tuh jadinya takut. Takut tuh kenapa? Pan manusia melayani Tuhan. Awas lu Enda kalau lu kurang baik lu. Nanti petir number lu. Kan begitu tuh, takut. Makanya pan di agama pan gitu, orang Jawa, Gusti Allah boton sare. Awas lu ya. Lu Tuhan memandang kamu, nanti ada petir. Gitu. Aku takut. Ya, jadi doktrinnya itu takut. Takut kenapa? Karena Tuhan tuh suka menghukum. Itu begitu doktrinnya.
Padahal Tuhan mempercayakan hartanya. Jadi dia tidak bergantung pada hati Tuhan yang penuh kasih. Dia takut. Ya hati-hati ya kepada teologi yang bilang takut ini. Ya, hati-hati ya, aku udah kasih tahu ya, dia begini. Nih, lihat nih, di Bible begitu. Jadi doktrin teologi dari hamba Tuhan yang memiliki satu tanda. Yang pertama, dia percaya yang harus bekerja dan melayani Tuhan adalah manusia. Manusia yang harus berbuat baik. Ini adalah doktrin teologi keselamatan melalui perbuatan. Perbuatan manusia yang utama. Jadi mereka bilang, iman apa? Coba buktiin. Lu udah nyumbang gereja belum? Udah perpuluhan belum? Udah bikin pendeta lu kaya nggak? Ini yang gue nambahin. Ya. Kedua, mengutamakan takut akan Tuhan karena melihat Tuhan kejam dan penuh perhitungan. Yang ketiga, mengandalkan ilmu tafsir. Kan tadi aku tahu. Berdasarkan pengetahuan baik dan jahat. Pakai ilmu hermeneutika. Ilmu tafsir. Aku tahu. Lalu pakai apa? Kan pakai otak lu. Gitu kasarnya. Dan salah. Nah sekarang, jawab Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dua ya sifatnya. Jahat dan malas. Ya. Nah, jadi hamba di mata Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki satu talenta. Jahat. Kenapa jahat? Karena tidak bergantung pada hati Tuhan. Dia bergantung pada perbuatan baik diri sendiri. Di mata hukum Taurat, jahat, nggak diampuni. Kita tidak pernah kita dibilangnya dibenarkan. Karena kita diampuni. Mereka tidak diampuni. Jadi akibatnya mereka jahat. Gitu loh. Atau kriminal. Yang kedua, males. Kenapa? Karena tidak mau memakai talenta untuk bekerja mencari uang. Alasannya full time. Mana buktinya? Panggilan Tuhan full time. Hah? Ngerti ya? Gua bisa buktiin mereka tuh bukan gitu. Tuhan kasih talenta dia tuh untuk bisa jadi insinyur, untuk bisa tamat accountant, bisa apa tuh, bisa kerja sekuler. Kenapa nggak dipakai? Gue bisa buktiin. Tuhan kasih talenta yang lain, yang bisa cari uang. Kenapa nggak dipakai? Kalau di Bible dia bilang, karena pendeta itu males. Gue udah kasih talenta untuk jadi geologis. Untuk bisa tamat engineering. Bisa apa? Nggak pakai. Alasannya apa? Full time melayani. Berarti Tuhan nggak konsisten dong. Kalau dia benar. Berarti Tuhan panggil dia untuk melayani dan kasih talenta yang sia-sia dong. Hah? Jadi di mata Tuhan, bohong kamu full time. Tidak ada panggilan full time kayak begituan. Adanya pendeta males semua lu. Karena tidak pakai talenta untuk cari duit. Dan maunya hidup dari jemaatnya. Yang harus bekerja mencari uang. Untuk jemaat tadi dan untuk pendeta tadi. Kurang ajar lu. Hamba Tuhan kok bebanin anak Tuhan. Males lu. Dan jahat lu. Ngerti nggak? Benar nggak? Santi disuruh kerja untuk hidupnya dan untuk biayain pendeta-pendeta bohong semua. Kan gue udah hidup aja, shopping aja duitnya kurang. Suruh bayarin lagi itu pendeta satu keluarga. Ngerti nggak? Marah lu Tuhan. Ngerti nggak Tony? Yang full time Tuhan bilang, males lu. Gua kasih lu segini lu malah suruh anak gua Tony udah biayain Nana, udah biayain diri sendiri, udah biayain anak sekolah, mesti biayain lu. Ngerti nggak? Dengan alasan full time. Ya kan? Alasan full time untuk alasan terima duit dari jemaat nggak mau kerja. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 5. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang
bodoh. Ya. Sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak atau hamba-hamba ya, menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Jadi pengkhotbah itu bilang, ada kejahatan. Di mana? Di bawah matahari, di dunia. Apa? Bukan di kerajaan surga ya, di matahari. Apa? Itu hamba-hamba Tuhan enak-enak duduk di atas kuda, dilayani oleh pembesar-pembesar, orang-orang kaya, yang berjalan kaki ngelayanin hamba Tuhan dan kudanya hamba Tuhan. Makanya kan saya bilang, kalau mau kaya, ada dua cara. Ya, kamu kaya atau kamu goblokin orang kaya. Ini hebat, budak-budak hamba-hamba Tuhan ini. Bisa goblokin orang kaya. Oh, biasa di dunia digoblokin orang kaya. Udah jangan belajar. Pakai ayat, betul. Pakai ayat. Tafsiran. Pakai dua ilmu. Satu ilmu tafsir, hermeneutika, yang diajarin di sekolah sejak awal, di teologi. Yang kedua ilmu sihir. Homiletika, ilmu khotbah. Supaya orang disirap kasih duit. Hollywood. Bukan hanya ini, Hollywood aja kasih duit. Lu pernah nggak? Dulu pernah ya? Lu kasih nyumbang ya? Lagi disirap-sirap di gitu. Pernah nggak? Iya. Kena nggak? Kena nggak? Lu kena ya? Kena toh? Nah, ya itu. Masuk tuh itu. Pluk. Sirap, ilmu sihir. Kalau di saya disebutnya ilmu tenung dan ilmu sihir. Nggak, bukan saya yang ceritain kok. Nggak apa-apa. Itu yang ceritain yang tulis Alkitab. Kalau mereka nggak senang ribut sama yang penulisnya aja. Yang bikin bukan gua kok. Itu termnya tuh dari Bible. Yesaya 65 atau 66. 65. Ilmu sihir. Tersihir. Kasih jam. Kasih ini. Kasih apa. Kasih ini. Oke? Jadi gitu. Dan di mata Tuhan itu jahat. Di mata Tuhan jahat. Kenapa? Ini anak Tuhan. Ini orang-orang yang gue berkatin. Lu engkong kaki lu dengan alasan pendeta lu, dengan alasan full time lu. Padahal lu males lu. Lu bikin orang anak Tuhan hidup untuk udah hidup berat. Emang cari duit gampang. Udah gitu mesti hidupin hamba Tuhan lagi. Yang males semua nggak kerja. Bukan satu. Dari sampai satu keluarga. Capek juga. Ya toh? Jahat. Nah, habis itu teman tanda-tanya diambil. Kasih Tuhan. Nah inilah, kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Kasih itu nggak maksa. Jadi bukan sovereignty kayak kehendak Tuhan. Apa? Gua nggak mau, tapi Tuhan bisa paksa. Nggak ada lah, lu nggak mau ya nggak apa-apa. Ngerti nggak? Mana ada belief itu? God is sovereign. Palu sovereign. Maksain kehendak. Nggak ada. Lu mau masuk neraka, lu masuk sono. Semua, ya pun Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan tidak paksa loh. Kalau orang mau masuk neraka, nggak ditutup, pintunya kebuka terus neraka tuh. Nggak maksa, nggak boleh. Kasih tidak mementingkan di itu. Dia nggak ada itu sifat kasih. Dia tidak menyangkal dirinya. Bukan Tuhan pengen orang masuk neraka. Tapi kalau pendeta dengan teologinya mau masuk neraka, monggo. Tuhan nggak stop. Nggak bisa stop. Karena nggak memaksakan. Lembut. Kasih tidak mengutamakan diri. Son is not self-seeking. Tidak pernah self-seeking. Tidak pernah memaksakan kehendaknya. Biarpun kehendaknya itu yang paling benar. Jadi hamba Tuhan yang menolak hati Tuhan karena memilih jalan teologi keselamatan melalui perbuatan akan tidak menerima kasih Tuhan. Pasti. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi. Lu tolak.
So be it. Tapi tetap ada orang kaya. Karena orang kaya sudah ada sebelumnya. Jadi udah dari lahir kasih kan Tuhan begitu. Hujan turun di mana-mana. Dan gereja itu tetap bisa kaya. Kenapa? Goblokin orang kaya. Atau merampok orang kaya. Kan bisa. Jadi kalau ada preman kaya, ya kan bisa toh. Preman merampok penyamun-penyamun tuh loh. Kan disebutnya di Bible gitu. Merampok. Iya toh? Kan jadi kaya dia. Tapi dia kaya bukan karena penyamun tuh kaya, itu bukan karena dikasih Tuhan loh. Karena dia perampok. Sama. Ini ya, pakai ilmu sihir dan merampok. Bisa jadi kaya, siapa bilang kayaannya dari Tuhan? Habisnya masuk neraka sih, tapi ya begitu. Nah, tampakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi sebutnya Tuhan itu apa? Hamba yang tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna. Artinya apa? Biarpun lu teologi, biarpun lu kayak lu gembala, lu kayak gimana, lu di mata Tuhan tidak berguna. Kalau di gereja kan, oh iya, tapi kita kan sama-sama sopir, konduktor. Nggak saling salip-salipan, nggak saling jelekin. Gue nggak jelekin, cuma dengan Tuhan yang ngomong, gue nggak bisa ganti aja. Hamba yang tidak berguna. Jadi pelayanan dari hamba yang jahat dan malas tersebut tidak berguna sama sekali. Jangan dipikir, oh dia mesti kontribusi, itu otak lu. Di mana Tuhan tidak berguna. No. It's garbage. Sampah. Zero value. Layak untuk dapat neraka. Ngerti kan? Untuk dibakar, habis. Tidak ada gunanya. Sama sekali. Jadi pelayanan hamba itu tidak akan bawa jemaat ke berkat kerajaan surga. No. Sama sekali. It's like zero. Dan zero artinya apa? Hasilnya apa? Nol. Layak untuk dibakar di neraka. Jangan pikir ada kontribusinya. Oh, kelihatannya gedungnya dia mesti begini, banyak orang diselamatin. No. Tuhan bilang, hei, layaknya apa? Neraka. Nilainya berapa? Nol. Oh, enggak. Bahkan negatif. Ini Bible, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, nol, ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap, kertak, dan gigi. Kalau nggak suka, argue sama Tuhan. Gue nggak apa-apa. Matius, debat sama Tuhan di teologi. Bilang, Tuhan salah. Hamba itu masih berguna. Ngomong sendiri sama Tuhan, gue nggak mau urusan. Gitu loh. Maka jadi hamba Tuhan yang jahat dan malas tersebut akan masuk ke neraka. Simple. Jadi, hati-hati terhadap doktrin teologi full time melayani Tuhan. Yang sering dipakai oleh para hamba Tuhan sebagai alasan untuk full time tidak bekerja. Hati-hati ya. Ya, hati-hati loh. Udah pensiun. Berhati-hatilah terhadap doktrin teologi keselamatan melalui perbuatan yang akan bawa orang ke neraka. Hati-hati loh. Keselamatan melalui perbuatan. Berbuat baik. Kamu harus berbuat baik. Kamu udah selamat. Bayar perpuluhan. Berbuat baik. Berbuat baik. Pelayani. Kasih duit. Kasih apa? Hati-hati loh sama yang gitu. Perbuatan manusia. Nah, jadi apa semua yang datang ke gereja akan selamat? Hamba Tuhan yang pakai doktrin teologi yang harus bekerja melayani Tuhan adalah manusia dengan teologi keselamatan melalui perbuatan atau mengutamakan takut karena Tuhan kejam. Kamu kalau gak berbuat baik, gak jaga keselamatan, keselamatannya hilang. Gitu tuh. Jadi hamba Tuhan full time tidak bekerja dan maunya melayani Tuhan yang harus maunya dilayani jemaat yang harus bekerja keras mencari uang. Ya, ini biasanya satu paket, terutama yang di atas itu, juga satu paket, nggak apa-apa, masuk neraka. Bye-bye, gitu. Baik, gimana? Lu mau nyetop? Domba dan kambing. Lanjutannya.
Tadi kan hamba Tuhannya, sekarang jemaatnya. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka yang sedang sama seperti gembala, misalkan domba dari kambing. Mirip. Makanya harus pisahin dia sendiri. Nggak bisa orang. Nggak bisa malaikat. Mirip. Domba sama kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kanan tempat berkat, kiri bukan. Hai kamu yang diberkati oleh Allahku, terimalah kerajaan yang telah disediakan. Jadi baru terima kerajaan surga di surga. Bukan kita di bumi. Diterimain di surga. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan, kita seterusnya. Kita akan telanjang, kamu beri aku pakaian, kita aku sakit, kamu latih aku, dan kita. Jadi domba dikasih, diberkati Bapa. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, jadi orang-orang benar. Ya. Bila maka kami melihat kau lapar dan kami memberi kau makan dan aku haus dan kami memberi kau minum, bila kami melihat kau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan atau telanjang dan kami memberi kau pakaian, bila mana kami melihat kau sakit atau berjalan dan kami menjunjung kau. Domba tidak bergantung pada pelayanan mereka, dia nggak ingat. Kedua, dono hanya bergantung pada pembenaran Tuhan. Dia terima, dibenarin Tuhan. Dia main dia aja. Dia terima aja pembenaran Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata, sungguhnya salah satu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kasih Bapa pada orang yang mau menerima kasih apa, akan melihat ke orang secara otomatis. Tanpa you tahu. Waktu you menerima kasih Bapa, you udah dipakai untuk memberkati orang lain. Nggak ngerti itu? Melimpah. Otomatis. Can be on the same day you believe. Kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya apa? Yesus yang ditinggikan. Artinya apa? Yesus yang bekerja melakukan itu. Melimpah itu dari dia. Karena Yesus yang telah bekerja untuk membawa kasih Bapa untuk melimpah tersebut. Yang sebelah kiri. Nyalalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kambing akan masuk ke neraka. Jadi neraka itu kapan terjadinya? Pada waktu Lucifer dan fallen angels meninggalkan Tuhan. Yaitulah terjadinya neraka. Dan sekarang kita sama loh, dikasih kerajaan surga. Semua orang yang lahir udah diberikan sebetulnya di dalam hati, tinggal diterima aja. Tapi kalau nolak, masuk paket ke sana. Satu paket. Yaitu yang menolak hati Tuhan. Untuk kambing, ada Tuhan. Sehingga ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika orang itu, ya, dan kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan jadi mereka harus mengasihi Tuhan dan orang lain. Aku. Tapi kan aku itu kan orang lain juga, ya. Secara sempurna sesuai hukum kasih. Hukum kasih kan begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Dan kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Mereka pun akan menjawab dia. Katanya Tuhan. Jadi kambing ini ngerti Yesus Tuhan. Jangan kira orang teologi nggak ngerti ya. Dia tahu panggil Yesus Tuhan. Tapi tetap go to hell. Mana ya? Dia ngerti loh. Dia baca Alkitab. Dia tahu Yesus. Dia tahu Tuhan. And yet they go to hell. Kenapa? Ya, dan dia tahu loh, bila mana kami melihat kau lapar atau haus dan kami tidak melayani engkau, dia tahu loh Yesus Tuhan. Yesus gak mampu memberikan keselamatan. Jadi tahu, dia tahu Alkitab. Lebih pintar ya Tony.
Dia panggil Yesus Tuhan. Dia ngerti Yesus memberikan keselamatan. Tahu nggak? Tahu, dia tahu semua. Dan dia ngomong panggil Yesus Tuhan. Dengan kata-katanya, mengaku. Nah, tapi kenapa? Kambing mengandalkan pelayanan mereka. Jadi dia ngomong Yesus itu Tuhan. Ngerti Yesus itu juru selamat. Ngerti Alkitab. Bahkan lebih pintar dari banyak orang. Tahu nggak? Tapi dia mengandalkan perbuatan. Hatinya, tetap doktrinnya. Hatinya, jadi dengan lidahmu kamu mengaku, iya ngaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Hatinya, doktrinnya, perbuatan. Jagalah keselamatanmu, segala macam. Gitu loh. Tuhan bilang, oh pakai perbuatan. Ya, sesungguhnya segala satu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling ini, kamu tidak sempurna melayani Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu. Dan kasihlah samamu tidak seperti dirimu tidak sempurna. Kamu pakai perbuatan melayani Tuhan. Kamu tidak sempurna. Go to hell. Ngaku kata-katanya. Panggil Yesus Tuhan. Dan tahu Yesus Juru Selamat. Tahu Alkitab. Tahu hukum Taurat. Tahu hukum kasih. Tapi doktrinnya. Ngerti ya? Masuk neraka. Jadi siapa kambing disebut? Jemaat yang mengandalkan doktrin keselamatan melalui perbuatan. Lakukan tadi. Benar nggak? Mereka mendapat teologi itu dari mana sih otaknya bisa begitu? Di gereja hamba Tuhan yang punya satu talenta. Yang mengajarkan bahwa manusia harus bekerja melayani Tuhan. Satu paket. Jadi siapakah di gereja yang akan masuk neraka? Jemaat yang mengandalkan doktrin keselamatan melalui perbuatan. Hamba Tuhannya yang mengajarkan doktrin keselamatan melalui perbuatan atau jagalah keselamatanmu. Satu paket. Siapa di gereja yang akan masuk surga? Jemaat yang bergantung pada hati Bapa. Hamba Tuhan yang bergantung pada hati Bapa juga masuk. Seperti hamba Tuhan yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta. Kan gadis. Ya, atau? Yang domba itu loh. Dia memang bergantung pada pembenaran oleh Tuhan. Siapakah hamba Tuhan yang memiliki 5 talenta? Mereka adalah mempelai Kristus. Bapa menambahkan 1 talenta lagi kepada mempelai Kristus, yaitu talenta untuk melayani agar mereka dapat menjadi murid Kristus. Dia kurang 1 aja. Yang 5 jadi 10, tapi masih kurang 1. Satunya apa sih? Kok ditambahin? Kurang melayani. Kurang hatinya. Tapi dia tetap sama, dia mempelai. Dia cuman melayani. Hamba Tuhan yang punya 1, sukanya melayani tapi dengan kekuatan sendiri. Ngerti nggak? Salahnya kan di situ. Pakai kekuatan sendiri, pakai perbuatan diri sendiri. Yang 1 itu kan gila pelayanan sebetulnya. Kambingnya kan juga gila pelayanan. Jadi you bisa lihat ya, gereja yang gila pelayanan, go to hell, gitu loh. Kebanyakan, nggak semua, mana gua tahu kambing berdomba mirip. Tahu. Jadi siapa hamba Tuhan yang memiliki 2 talenta, mereka tidak perlu ditambahkan talenta lainnya oleh Tuhan. Kenapa? Yang 2. Udah nggak perlu. Kenapa? Ya udah jadi murid. Jadi itu ya, kalau yang 5 ya, mempelai dulu, dia udah kenyang dulu baru jadi murid. Atau yang dari awal, dari 2, kan lebih kecil. Dari awal udah jadi murid. Dan tambah lama tambah hebat juga. Kan dari ukur. Jadi ada yang jadi murid setelah kenyang, ada lagi yang dari awal jadi murid. It's okay lah, udah jadi murid kok. Ngerti gak Pak? 5 dan 2. Now you understand. Yang lebih perfect yang 2. Nggak perlu ditambah. Yang 5 udah dapat 10, mesti kurang 1. Masih begitu, mesti kurang 1 yang 5. Udah 10 loh. Siapa gadis yang bijaksana? Saya nggak bahas ini. Mereka adalah jemaat yang mau belajar dari murid Kristus. Siapa yang bergantung pada urapan, pada hati Tuhan. Mereka bergantung pada hati atau roh Bapa.
Sehingga mereka menikmati kerajaan surga di bumi. Diberkati dan tumbuh di kerajaan surga di bumi. Yang bijaksana. Siapa gadis yang bodoh? Mereka adalah jemaat yang bergantung pada Kristus untuk keselamatan mereka. Tetapi mereka juga bergantung pada ajaran hamba Tuhan yang memiliki 1 talenta yang mengajarkan urapan dan berkat Tuhan untuk kerajaan surga di bumi. Datangnya melalui pekerjaan hamba Tuhan. Dia mau beli urapan loh dari sepunya, dari penjual minyak. Nggak laku toh, karena minyaknya palsu, nabi palsu toh. Itu hamba Tuhannya palsu. Mereka adalah domba yang bodoh, tapi tetap selamat dan baru akan menikmati kerajaan surga nanti di surga. Kenapa? Di bumi yang nggak dapat, karena dia goblok, nggak bijaksana. Dia mengandalkan urapan pendetanya. Kenapa? Dia mengandalkan urapan pendetanya. Kan disuruh beli itu, dia beli lagi, bayar lagi. Urapan pendeta. Iya, kan banyak yang gitu. Jadi yang bodoh itu kan begitu. Dia pikir dia tahu Yesus juru sama, tapi dia pikir untuk diberkati urapannya. Makanya maju semua, dipegang, mau diurapi, mau jual minyak, bener. Kayak yang di sini. Enggak, dia belinya enggak. Jadi dia beli barang palsu, nggak ada gunanya. Makanya dia akan dapat kerajaan surga di bumi. Karena itu baru dapatnya kerajaan surga di surga. Karena bodohnya di sini. Tapi masih selamat dia. Ampun, gue bilangin lo. Gerejanya udah ngaco. Yang jual. Ya udah selesai. Tuh, udah jelas nggak? Yang goblok yang mana, yang bijaksana. Nggak ada yang pintar. Nggak ada yang pintar. Adanya yang wise atau bodoh. Jadi, kalau singkat kata, di dunia 3 tipe hamba Tuhan. 5, 2, dan 1 talenta. Yang 5 talenta awalnya itu mempelai Kristus. Yang 2 talenta itu murid Kristus. Tapi yang 5 akhirnya jadi murid. Yang 1 talenta palsu, masuk neraka. Itu dari 3, 1 masuk neraka. Hamba Tuhannya, pendetanya. Oke? Jemaatnya. Ada berapa tipe? Gadis bijaksana, gadis bodoh, yaitu domba. Kan dodol, ngomongnya kan dodol terus. Ya, yang domba toh. 1 lagi, kambing. 3 toh. Gadis bijaksana menerima kerajaan surga di bumi sekarang. Yang gadis bodoh dan domba, itu menerimanya nanti di surga. Karena dia bergantung pada minyak palsu. Yang kambing masuk neraka. Nggak dapat kerajaan surga dan masuk neraka. 1/3 lagi toh. Ya toh? Dari 3, 1 toh. Seperti di malaikat. Ada 3 archangel. Lucifer, Michael, sama Gabriel. 1/3 tuh. 1 dari 3 penghulu malaikat. Go to hell. Kemudian 1/3 dari malaikat-malaikat go to hell. Gitu loh. Sama nggak? 1/3 dari hamba Tuhan go to hell. 1/3 dari jemaat di gereja loh. Go to hell. Gitu. Matius 25 end time ya. Matius 25 itu udah end time. Matius itu sampai 28 ya. Siapa dong yang nulis? Baru tahu ya. Udah dibacain. Makanya kalau yuk jadi murid, kan sekarang di sini, yuk murid Kristus, yuk ngerti, your eyes is different, you can see the future. Lu pikir tukang orang Kwamia ya, yang tahu future. Lu pikir pendeta yang lu buatan tuh kayak begitu. Iya, mereka murid Kristus lebih tahu yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa baca. Murid Kristus lu jago. Ya, karena kenapa? Gurunya jago. Udah ditulis kapan-kapan. Wah. Karena nggak jadi di sini loh. Nanti saya bukain. Nanti 2 minggu lagi saya bukain yang dari tempat lain.
Tajam Bible. Kalau tahu, if you know, gitu loh. Tapi nggak boleh pakai otak. Kalau pakai otak ribuan tahun nggak kebaca tuh. Ada tirai rebus. Karena ada tirai kayak mata buta gitu. Jadi orang buta suruh nganalisa tulisan atau warna mana bisa. Tapi udah dibacain. Don't be surprised. Nanti di masa kesukaran besar baru kena semua tuh. Di masa kesukaran besar yang menghantam dunia, nah baru lihat siapa yang murid, siapa yang mempelai, siapa yang jagoan teologi. Dari jemaatnya, dari pendetanya sampai itu baru kelihatan. Di akhir zaman. Pada waktu itu baru kelihatan. Ya, ngerti ya? Ini pengadilan The Great White Throne. Siapa, ada lagi sebenarnya pertanyaan, siapa yang tidak diadili? Murid Kristus, nggak diadili. Mempelai Kristus, nggak diadili. Yang diadili siapa? Domba apa kambing? Karena mirip. Untuk misahinya bingung. Malaikat nggak bisa. Murid Kristus nggak diadili. Menunggu kedatangan Kristus nggak ada apa-apa. Apalagi itu tidak diadili. Pengadilan tata suci itu hanya untuk domba dan kambing. Untuk yang mempelai dan murid enggak diadili. Udah menerima hati Tuhan. Oke, udah ya. Udah kita tutup. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu bagi kami semua. Kau sendiri yang memberkati kami dan kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu. Dalam nama berdoa. Amin.